Diabetes merupakan suatu kondisi medis yang ditandai dengan kadar glukosa, gula, darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini disebabkan karena tubuh tidak dapat menggunakan glukosa secara efektif, baik karena produksi insulin yang tidak mencukupi atau karena resistensi insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berperan dalam mengatur kadar glukosa di dalam darah. Terdapat beberapa tipe diabetes, antara lain diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan seperti gangguan jantung, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, masalah penglihatan, dan lain-lain. Diabetes tipe 1 adalah jenis diabetes yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berperan penting dalam mengontrol kadar gula dalam darah. Pada diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan merusak sel-sel yang memproduksi insulin, sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup. Orang yang menderita diabetes tipe 1 memerlukan suntikan insulin secara teratur untuk mengatur kadar gula darah mereka. Kondisi ini biasanya muncul secara tiba-tiba dan lebih umum terjadi pada anak-anak dan orang muda, meskipun dapat terjadi pada usia apapun. Gejala diabetes tipe 1 dapat meliputi haus yang konstan, sering buang air kecil, kelelahan, penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, serta rasa lapar yang kuat. Pengelolaan diabetes tipe 1 melibatkan pengukuran rutin kadar gula darah, mengikuti rencana makan sehat, berolahraga secara teratur, dan mengontrol penggunaan insulin sesuai dengan kebutuhan individu. Komplikasi jangka panjang dari diabetes tipe 1 dapat berisiko terhadap organ tubuh seperti mata, ginjal, saraf, dan jantung. Oleh karena itu, penting bagi penderita diabetes tipe 1 untuk mengelola kondisinya dengan baik dengan bantuan tim kesehatan yang profesional. Diabetes tipe 2 adalah suatu kondisi kronis yang memengaruhi cara tubuh Anda memproses gula darah glukosa. Pada diabetes tipe 2, tubuh Anda bisa menolak efek dari insulin, sebuah hormon yang mengatur pergerakan gula ke dalam sel-sel Anda, atau tidak memproduksi cukup insulin untuk menjaga kadar glukosa normal. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah, yang bisa menimbulkan berbagai gejala dan komplikasi jika tidak dikelola dengan baik. Faktor risiko untuk diabetes tipe 2 meliputi obesitas, gaya hidup yang kurang aktif, genetika, dan sindrom metabolik. Mengelola diabetes tipe 2 melibatkan perubahan gaya hidup seperti pola makan sehat, olahraga teratur, dan memantau kadar gula darah. Dalam beberapa kasus, obat-obatan atau terapi insulin mungkin diperlukan. Penting bagi individu dengan diabetes tipe 2 untuk bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan untuk membuat rencana pengobatan yang dipersonalisasi guna mencegah komplikasi dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Menjaga kadar gula darah yang stabil juga melibatkan memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Memilih makanan yang memiliki indeks glikemik rendah, seperti sayuran hijau, buah-buahan segar, kacang-kacangan, dan protein tanpa lemak dapat membantu menjaga gula darah tetap terkendali. Selain itu, memperhatikan jumlah serat dalam makanan juga penting, karena serat membantu mengontrol penyerapan glukosa dan dapat menjaga perasaan kenyang lebih lama. Penyusunan jadwal makan yang teratur juga dapat membantu dalam mengendalikan kadar gula darah. Makan dalam porsi kecil namun sering sepanjang hari dapat membantu mencegah lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Penting juga untuk tidak melewatkan makanan, terutama sarapan pagi, karena hal ini dapat memengaruhi metabolisme dan kontrol gula darah sepanjang hari. Selain faktor diet, aktivitas fisik juga berperan penting dalam pengelolaan gula darah. Olahraga teratur dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang memungkinkan tubuh lebih efisien dalam menggunakan gula darah untuk energi.
Kegiatan fisik juga membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Pentingnya manajemen stres dalam pengelolaan gula darah juga tidak boleh diabaikan. Stres dapat memengaruhi kadar gula darah secara langsung melalui peningkatan hormon stres, sehingga penting untuk mengembangkan strategi untuk mengurangi stres sehari-hari, seperti meditasi, yoga, atau kegiatan relaksasi lainnya. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini secara holistik, seseorang dapat lebih efektif dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi risiko komplikasi terkait diabetes. Semua langkah ini sebaiknya dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan profesional kesehatan untuk memastikan pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu. Diabetes tipe 1 yang disebabkan oleh kerusakan sel-sel penghasil insulin di pankreas, saat ini masih dianggap sebagai kondisi yang tidak bisa disembuhkan total. Penderita diabetes tipe 1 memerlukan insulin sepanjang hidup mereka. Diabetes tipe 2, yang biasanya terkait dengan gaya hidup dan faktor genetik, seringkali bisa dikelola melalui perubahan gaya hidup sehat seperti diet yang seimbang, olahraga teratur, dan pengontrolan berat badan. Dalam beberapa kasus, dengan mengikuti rencana perawatan yang tepat, diabetes tipe 2 bisa dikelola dengan baik bahkan hingga mencapai tingkat yang disebut remisi, di mana kadar gula darah bisa normal tanpa obat-obatan. Namun, hal ini bukan berarti sembuh total, dan perlu untuk tetap konsisten dalam menjaga pola hidup sehat. Dalam kasus diabetes tipe 2, mengadopsi gaya hidup sehat dan mengatur jadwal makan akan membantu stabilkan gula darah dalam tubuh. Beberapa langkah yang dapat membantu dalam mengendalikan diabetes tipe 2 antara lain. 1. Mengikuti diet seimbang. Memilih makanan sehat dengan indeks glikemik rendah, tinggi serat, rendah lemak jenuh, dan rendah gula dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Hindari makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana yang dapat meningkatkan gula darah dengan cepat. 2. Berolahraga teratur. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berlari, berenang, atau latihan kekuatan sangat baik untuk mengontrol gula darah. Olahraga secara teratur membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu tubuh menggunakan gula secara efisien. 3. Menjaga berat badan yang sehat atau menurunkan berat badan jika berlebih dapat membantu mengurangi resistensi insulin dan memperbaiki kontrol gula darah. 4. Mengukur dan memantau gula darah. Penting untuk secara teratur memantau kadar gula darah Anda untuk memastikan bahwa kondisi dapat dikendalikan. Ini membantu Anda dan dokter Anda mengidentifikasi perubahan dan membuat penyesuaian pada rencana perawatan jika diperlukan. 5. Mengatur jadwal makan yang tepat dengan puasa jeda makan akan membantu stabilkan gula darah. 6. Mengelola stres. Stres dapat mempengaruhi kadar gula darah Anda. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan atau terapi dapat membantu mengurangi stres dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Meskipun diabetes tipe 2 saat ini dianggap tidak bisa disembuhkan secara total, dengan pendekatan yang tepat dan konsisten, banyak orang dapat mengelola kondisinya dengan baik dan menjalani gaya hidup yang sehat. Selanjutnya ikuti olah napas 4-7-8 yang ada di channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.